Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait percepatan tegak lurus kecepatan atau simbolnya seperti ini. Jadi ini bacanya percepatan tegak lurus terhadap arah kecepatan. Nah, dikarenakan fisika itu selalu berangkat dari fenomena fisis, maka kita berangkat dulu dari kasus sederhana. Misalkan ada kasus gerak melingkar dengan laju dan radius konstan. Jadi benda muter setiap saat, lajunya selalu sama terus, nggak makin ngebut dan nggak makin pelan, dan radiusnya itu selalu konstan. Atau kalau misalkan dalam istilah yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari atau persekolahan, itu kita sebut sebagai GMB, gerak melingkar beraturan. Misalkan gini, ketika di titik A, ini kan bisa kita katakan bahwa benda ini berada pada vektor posisi RA seperti ini. Nah, karena bendanya bergerak melingkar, saya misalkan ini berlawanan arah jam-jam, maka ketika di titik A, arah VA-nya kan ke sini. Loh, kenapa kok VA-nya ke sini? Ingat, pada kasus gerak melingkar, arah kecepatan itu menyinggung arah lintasan benda. Sebenarnya kenapa kok dia menyinggung? Ya karena perpindahan setiap saatnya itu selalu menyinggung lintasan. Jadi, mungkin bisa dipahami kenapa sih kira-kira kok VA-nya seperti itu. Jadi, selalu kembali ke definisi bahwa arah kecepatan selalu sama dengan arah perpindahan. Nah, setiap saat sebelum dan sesaat setelah melewati titik A, arah perpindahannya kan ke atas ini. Maka arah VA-nya juga ke atas. Begitupun untuk di titik B. Karena dia melingkar ke arah sini, maka di titik B arah kecepatannya kan menyinggung lintasan VB-nya ke arah sini. Dan ketika di titik C, katakanlah posisinya itu berada di RC seperti ini, maka arah VC-nya adalah seperti ini. Jadi kalau dicek setiap saat antara antara vektor posisi dan vektor kecepatan itu selalu tegak lurus untuk kasus gerak melingkar. Nah, seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kemana kira-kira arah percepatan benda ketika di titik B. Jadi di sini, kemana arah percepatan? Yang perlu diketahui adalah bahwa kalau saya tanya kemana arah percepatan di titik B, berarti kan kasus khusus di titik B itu saja. Maka ini kan sesaat. Sehingga ini sebenarnya adalah percepatan sesaat. Nah, kalau percepatan sesaat, itu kan rumusnya sebenarnya A sama dengan dV per dt. Masalahnya, dV per dt itu membutuhkan V sebagai fungsi waktu. Nah, di sini kita kan nggak tahu V fungsi waktunya seperti apa. Maka tidak begitu berguna persamaan itu, sehingga kita harus merecall pengetahuan lain kira-kira dihubungkan kemana. Yang perlu diingat bahwa pada gerak dengan konteks yang beraturan, misalkan GLB, GLBB atau GMB atau GMBB, maka percepatan rata-rata itu sama dengan percepatan di titik tengah di antara kedua interval waktu. Maksudnya piye? Kalau misalkan saya nanya berapa percepatan rata-rata dari titik A sampai ke titik C, maka percepatan rata-rata dari A sampai ke titik C itu sama dengan percepatan sesaat di tengah-tengahnya, berarti kan di B. Itu yang harus diingat. Untuk kasus gerak yang teratur, maka percepatan rata-rata itu sama dengan percepatan sesaat di tengah interval rata-ratanya tadi. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti bisa disusun dengan bahasa tulisan yang lebih bagus lagi. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa A di titik B itu sama dengan A rata-rata dari A ke C. Sehingga rumusnya kan gini. Nah, A rata-rata itu kan rumusnya delta V per delta T. Delta V per delta T. Sehingga A sesaat di B itu kan bisa kita rumuskan sebagai delta V per delta T. Nah, karena percepatan rata-rata dari A ke C itu kan berarti V akhir kurang V awal per delta T. Berarti V akhirnya adalah VC dikurang VA per delta T. Berarti dari sini kita bisa perhatikan bahwa kalau mau nanya kemana arah A di titik B, maka cukup cari saja arah VC dikurang VA. Kenapa? Karena arah A di titik B sama dengan arah dari VC dikurang VA. Nah, di sini akan kita bahas kemana kira-kira arah dari VC kurang VA. Nah, VC dikurang VA berarti kan vektor C dikurang vektor A. Vektor C gambarnya ini dikurang vektor A gambarnya ini. Ingat, vektor tidak mengenal operasi pengurangan, sehingga tanda min bisa kita ubah menjadi tanda plus dengan syarat membalik yang ini. Sehingga arah ini vektornya ke atas, kita balik menjadi ke bawah. Sehingga VC kurang VA adalah VC arahnya ke sini ditambah dengan VA arahnya ke sini. Ditambah dengan min VA arahnya ke bawah. Sehingga VC kurang VA adalah vektor ke kiri ditambah vektor ke bawah, sehingga resultannya adalah seperti ini. Jadi ini adalah arah dari VC kurang VA atau delta V. Nah, karena arah delta V ke sini, ingat
arah AB tadi kan sama dengan arah delta V. Berarti karena delta V-nya ke sini, maka arah A juga ke sini. Sehingga di titik B, arah percepatannya adalah ke sini. Jadi ini sama persis vektornya saya buat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa A adalah arahnya ke sini. Piye kesimpulan nih? Kemana arah percepatan? Tadi bisa dijawab. Pertama, arah percepatan itu menuju ke pusat. Berarti kalau menuju ke pusat atau menuju sentral, maka istilah yang timbul adalah sentripetal. Maka percepatan ini nantinya akan dinamai sebagai percepatan sentripetal. Kenapa kok sentripetal? Karena selalu menuju ke pusat. Terus, arahnya kalau kita perhatikan, ini kan tadi arah A. Arah V-nya ke sini. Berarti kalau kita cek, arah antara A dan V itu kan tegak lurus. Maka timbullah istilah lain yang mengatakan bahwa A ini adalah A tegak lurus V. Maka ada dua istilah penyebutannya bahwa ini adalah percepatan sentripetal atau percepatan tegak lurus kecepatan. Sehingga istilah percepatan sentripetal dan percepatan tegak lurus kecepatan itu adalah istilah yang sama. Jadi tidak perlu bingung kapan pakai istilah yang satu, kapan pakai yang lainnya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana formulasi atau rumus dari percepatan sentripetal. Loh, kenapa kok harus di ini? Kan kita sudah tahu bahwa A adalah V kuadrat per R. Masalahnya adalah membangun persamaan itu dapatnya dari mana? Itu juga penting supaya kita bisa memahami konsep fisika secara mendalam. Jadi body of knowledge-nya biar bisa kebangun, maka cobalah sedikit-sedikit dipahami kira-kira itu dapatnya dari mana. Gitu. Oke, tadi kita sudah punya pengurangan vektor VC dikurang VA yang hasilnya adalah delta V, arahnya gini. Jadi ini saya ambil segitiga dari operasi delta V untuk VC dikurang VA. Nah, untuk bisa mendapatkan rumus A sentripetal, kita butuh lagi vektor operasi vektor kecepatan rata-rata dari A ke C. Tadi kan baru percepatan rata-rata dari A ke C. Sekarang kita cari kecepatan rata-rata dari A ke C. Ingat, kecepatan rata-rata itu kan dirumuskan sebagai delta R per delta T. Berarti kecepatan rata-rata dari A ke C adalah R akhir dikurang R awal, atau RC dikurang RA. Maka RC dikurang RA atau delta R itu bisa kita tuliskan sebagai berikut. Nah, delta R berarti sebenarnya RC kurang RA. Perhatikan, RC arahnya ke atas, berarti kan ini. Terus dikurang RA kemana? RA kan ke kanan, berarti RC kurang RA, gambarnya kan seperti ini. Ingat, tidak mengenal operasi pengurangan, maka ini kita ganti menjadi operasi jumlah. Berarti kan jadinya delta R-nya adalah vektor ke atas, ditambah dengan vektor yang ke kanan ini kita balik, menjadi ditambah dengan vektor ini. Ini adalah vektor min RA. Sehingga delta R-nya adalah vektor RC ke atas, ditambah min vektor RA ke kiri. Maka resultannya kan ini. Berarti ini adalah delta R-nya. Nah, ini kita sudah dapat segitiga operasi delta R. Gitu ya. Berarti kita cek. Ini adalah segitiga untuk perumusan delta V. Ini adalah segitiga untuk perumusan delta R. Kalau kita perhatikan, besarnya VC dan VA itu kan sama. Lah, besarnya RA itu kan sama juga dengan RC. Berarti kedua-dua segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Sehingga kalau kita satukan, maka jadinya kan seperti ini. Nah, kalau diperhatikan lagi, besarnya VA dengan besarnya VC itu kan sama. Kenapa kok sama? Lah, ini kan kasusnya adalah laju konstan. Berarti laju di sini itu kan sama. Atau besarnya kecepatan VA itu kan sama dengan besarnya kecepatan VC. Maka VA dan VC sama-sama kita ganti aja dengan V pemisalannya. Lalu RA dan RC itu kan sama-sama sama dengan jari-jari lingkaran. Maka RA dan RC sama-sama bisa kita ganti dengan R. Maka kalau kita perhatikan dari segitiga tadi, kita perhatikan bahwa rasio antara rasio antara delta V dan delta R, sebenarnya ini dibalik juga bisa. Jadi rasio antara delta V dan delta R itu kan sama dengan rasio antara V dengan R. Nah, dari persamaan ini kita peroleh bahwa delta V berarti kan sama dengan V per R dikali dengan delta R. Maka dari situ bisa kita simpulkan bahwa tadi itu kan rumus AB adalah delta V per delta T. Nah, delta V itu kan sama dengan V per R dikali delta R, sehingga delta V ini bisa kita ganti dengan bisa diganti dengan V per R dikali dengan delta R. Nah, ini delta R per delta T itu kan kecepatan juga. Berarti AB itu kan sama dengan V per R dikali dengan ini bagi ini kita ganti dengan V. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa AB adalah V kuadrat per R. Ingat,
ini kita masih belum membicarakan mengenai arah kecepatannya. Jadi ini hanyalah rumus dari besar percepatan sentripetal. Kenapa kok seperti itu? Karena besarnya kesebandingan itu tidak mengenal vektor. Loh, kenapa kok tidak mengenal vektor? Vektor itu tidak punya operasi pengurangan dan tidak punya operasi pembagian. Maka agak aneh kalau misalkan ini adalah delta vektor V atau delta V yang ada vektornya dibagi dengan delta R yang ada vektornya. Secara matematis sebenarnya sah-sah saja, tapi secara fisis itu tidak mungkin karena tidak ada pengoperasian pembagian vektor seperti itu. Maka ini sebenarnya skalar semua. Jadi rumus yang kita kenal bahwa A adalah V kuadrat per R itu adalah rumus besar percepatan sentripetal. Kenapa kok hanya nyebut besar? Ingat, kita tidak membicarakan arahnya. Oke? Dari sini bisa kita simpulkan bahwa A tegak lurus kecepatan itu adalah A sentripetal, di mana fungsinya itu hanya untuk merubah arah gerak benda. Loh, kenapa kok merubah arah gerak benda? Perhatikan kasus yang tadi, besarnya kelajuan itu kan selalu sama. Artinya dia tidak merubah dia makin laju atau makin pelan. Yang berubah apa? Hanya arah gerak benda. Berarti kalau misalkan ada benda yang tidak makin ngebut dan tidak makin pelan, hanya dia berubah arah gerak saja, maka di situ pasti hanya ada A sentripetal. Karena A sentripetal tugasnya hanya untuk merubah arah gerak. Yang mana rumus besar percepatan sentripetal adalah V kuadrat dibagi dengan R. Oke, saya rasa semuanya clear, bisa dipahami dengan baik. Kalau misalkan tidak bisa memahami dengan baik, ada sesuatu yang masih bingung, bisa ditanyakan ke kolom komentar atau di japri ke saya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.